Dinamika situasi yang ada, masyarakat adat sebagai kelompok minoritas seringkali mengalami diskriminasi, stigma, kekerasan, intimidasi, bahkan kriminalisasi. Nah, teman-teman, di tengah laju pembangunan yang pesat di Indonesia ini terdapat isu yang seringkali terabaikan, yakni terkait isu suara terpinggirkan yang dalam hal ini adalah perampasan tanah dari masyarakat adat itu sendiri, khususnya di Indonesia. Infrastruktur negara dengan label pembenaran Indonesia akan lebih maju ataupun Indonesia lebih berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman, kembali lagi dengan kami, Paham Perempuan. Salam perempuan berdaya. Sebelum kita melanjutkan video ini, jangan lupa teman-teman pastikan sudah klik loncengnya agar teman-teman mendapatkan notifikasi dan dari video-video terbaru dari kami. Yang semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Nah teman-teman, kali ini Paham Perempuan ingin melakukan ngaji bris kembali. Ngaji bris tentang apa? Mari ngaji bris bersama. Nah, teman-teman, Paham Perempuan kali ini ingin melakukan ngaji bris terkait isu masyarakat adat yang dirampas tanahnya di Indonesia tentunya. Nah, dalam hal ini, kenapa kita membahas? Karena perlunya, pentingnya kita saling peduli kepada sesama masyarakat atau sesama manusia lain. Nah, kalau teman-teman belum tahu, saya kasih pengantar terlebih dahulu. Mengutip dari website aman.co.id, istilah masyarakat adat sesungguhnya bukanlah hal yang asing bagi kita. Indonesia adalah negara dengan populasi masyarakat adat yang tinggi dengan perkiraan mencapai sekitar 40-70 juta jiwa, di mana 20 juta diantaranya adalah anggota AMAN. Dengan dinamika situasi yang ada, masyarakat adat sebagai kelompok minoritas seringkali mengalami diskriminasi, stigma, kekerasan, intimidasi, bahkan kriminalisasi. Nah, masyarakat adat terkadang masih dipahami secara samar atau keliru oleh masyarakat kita semua. Ketiadaan undang-undang tentang masyarakat adat berdampak sangat besar pada situasi dan kelangsungan hidup masyarakat adat. Nah, di sini juga ingin saya sampaikan terkait definisi dan karakter masyarakat adat itu seperti apa. Website dari Aman mempadankan terminologi indigenous peoples atau yang dipakai secara global dengan istilah masyarakat adat adalah kelompok masyarakat yang memiliki sejarah, asal-usul dan menempati wilayah adat secara turun-temurun. Masyarakat adat memiliki kedaulatan atas tanah dan kekayaan alam, kehidupan sosial budaya yang diatur oleh hukum adat dan lembaga adat yang mempertahankan keberlanjutan kehidupan masyarakat adat sebagai komunitas adat. Nah, di sini juga kita sampaikan terdapat 4 warisan leluhur atau asal-usul sebagai pembeda antara masyarakat adat dan kelompok masyarakat lainnya. Di sini unsur-unsur tersebut diantaranya adalah identitas budaya, sistem nilai dan pengetahuan, wilayah adat dan hukum adat atau kelembagaan adat. Teman-teman perlu tahu akan pengetahuan ini. Identitas budaya yang sama mencakup bahasa, spiritualitas, nilai-nilai, serta sikap dan perilaku yang membedakan kelompok sosial yang satu dengan yang lainnya. Adapun sistem nilai dan pengetahuan mencakup pengetahuan tradisional yang dapat berupa pengobatan tradisional, lalu perladangan tradisional atau permainan-permainan tradisional, sekolah adat, pengetahuan tradisional maupun inovasi-inovasi lainnya yang dimiliki oleh masyarakat adat. Selanjutnya adalah wilayah adat atau ruang hidupnya, meliputi tanah, hutan, laut, dan sumber daya alam lainnya yang bukan semata-mata dilihat hanya dari ekonomi atau produksi saja, tetapi masyarakat adat juga menyangkut terkait sistem atau keyakinan religi sosial budayanya. Lalu selanjutnya ada hukum adat dan kelembagaan adat. Di sini terdapat aturan-aturan atau tata kepengurusan hidup bersama untuk mengatur dan mengurus diri sebagai suatu kelompok sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Jadi teman-teman perlu tahu bahwasanya kita sebagai masyarakat atau warga negara Indonesia, kita juga harus tahu apa itu masyarakat adat dan siapakah masyarakat adat. Nah teman-teman, di tengah laju pembangunan yang pesat di Indonesia ini terdapat isu yang seringkali terabaikan, yakni terkait isu suara terpinggirkan yang dalam hal ini
adalah perampasan tanah dari masyarakat adat itu sendiri, khususnya di Indonesia. Nah, dan dalam hal ini terdapat penguasaan-penguasaan tanah oleh pihak-pihak yang tentunya memiliki kepentingan yang sangat besar seperti itu. Dan suara masyarakat adat ini yang hidup berdampingan dengan alam sejak zaman nenek moyangnya selalu mendapatkan hal-hal atau diskriminasi oleh beberapa pihak yang tidak jauh adalah para wakil rakyat, bahkan pemimpin negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Dan mari kita simak juga alasan-alasan atau isu yang masih terpinggirkan ini terkait masyarakat adat dan perampasan tanahnya di negara kita tercinta, negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama terkait konteks konflik. Teman-teman, konflik masyarakat adat ini sangat berdampingan dengan pembangunan struktural atau infrastruktur negara dengan label pembenaran Indonesia akan lebih maju ataupun Indonesia lebih berkembang seperti itu. Dan dalam hal ini masyarakat adat sangat dirugikan karena selain dia dirampas tanahnya, mereka juga diusir secara paksa dan pasti di dalamnya terdapat diskriminasi, kriminalisasi yang saya kira itu tidak mencerminkan sesama manusia. Yang kedua, peran tanah bagi masyarakat adat. Teman-teman perlu tahu selain definisi atau selayang pandang tadi yang saya sampaikan di awal terkait masyarakat adat itu apa dan siapa saja, di sini bagi masyarakat adat terkait alam itu bukan hanya tempat tinggal saja atau rumah saja, melainkan tanah bagi masyarakat adat adalah sebagai ladang pencaharian mereka, sebagai ladang dan sumber mata pencaharian tentunya, yang mana dalam hal ini mereka berdampingan alam dengan sangat baik tanpa ada tendensi atau diskriminasi di antaranya. Mereka saling menimbulkan simbiosis mutualisme atau win-win solution antara alam dan manusia lainnya seperti itu. Nah, dalam hal ini tanah adat menjadi tempat menjalankan tradisi, menjaga kearifan lokal, menjalankan praktik spiritual dan keagamaan mereka. Dalam hal ini mungkin ada beberapa masyarakat adat yang menganut agama tertentu, entah Islam ataupun non-Islam, dan mereka terus memperpanjang kebudayaan-kebudayaan atau kearifan lokal yang sudah dibawa dari nenek moyang mereka terdahulu seperti itu. Lalu selanjutnya terkait deskripsi pemandangan alam. Wawancara dan tokoh masyarakat adat akan mengungkapkan pengalaman pribadi antara konflik terkait penguasaan tanah atau perampasan tanah yang mereka alami oleh pihak-pihak tadi, oleh pihak-pihak yang tentunya memiliki kepentingan besar terhadap pembangunan struktur maupun infrastruktur, yang mana dalam hal ini untuk pembentukan negara seperti itu. Dan perlu teman-teman ketahui bahwasanya terkait pemandangan alam ini adalah keberagaman hayati dan ekosistem lestari menjadi bagian penting dari tanah adat ini. Jadi seharusnya orang-orang yang berkepentingan itu harusnya mengulas balik dan menjaga kewarasannya. Bagaimana caranya masyarakat adat ini mereka berkenan dan sangat mau berdampingan dengan alam untuk terus memperpanjang umur bumi tentunya. Selanjutnya, pertentangan dengan otoritas. Nah, pertentangan antara masyarakat adat dengan pemerintah atau pengembang seringkali timbul terkait kepemilikan dan penggunaannya. Dalam hal perampasan tanah tadi, tiba-tiba pihak pemerintah atau pihak-pihak yang memiliki kepentingan ekonomi tadi, mereka serta-merta langsung mengusir warga masyarakat adat itu, merampas tanahnya dan secara paksa ya dalam hal ini. Dan masyarakat adat itu tidak diberikan tempat tinggal sebagai penggantinya. Dalam hal ini tentunya masyarakat adat tidak bisa serta-merta langsung mengiyakan, bukan, karena mereka dalam hal ini tujuannya adalah tetap menjaga warisan nenek moyang yang sudah dipercayai dari dulu seperti itu. Nah, di sini teman-teman, otoritas itu seringkali mengklaim bahwasanya tanah adat itu adalah tanah negara yang sudah semestinya dan dikatakan wajar atau normal terkait perampasan tanah tadi. Mereka menggunakan izin-izin tertentu atau aturan-aturan dari kebijakan yang sudah ada, padahal dalam kenyataannya, realitanya adalah pertentangan dalam hal ini perampasan tanah itu tidak boleh dilakukan secara serta-merta gitu. Jadi dalam hal ini teman-teman, kita harus meningkatkan kepedulian antar sesama manusia.
perampasan tanah berkaitan erat dengan konflik-konflik hak asasi manusia yang saya kira terkait perampasan tanah ini tidak mendefinisikan sebagai manusia seperti itu. Nah, selanjutnya terkait kerusakan lingkungan dan sosial. Tentunya teman-teman menggunakan akal logika dengan baik, dengan pasti, secara sadar-sadarnya gitu. Perampasan tanah dan pemaksaan dalam hal ini tentunya akan merusak alam, merusak ekosistem, dan ketimpangan yang akan terjadi di wilayah tersebut ketika masyarakat adat diusir, tanahnya dirampas, dan pihak-pihak yang berkepentingan ini tentunya akan melakukan pembangunan tadi ya teman-teman, adanya penebangan hutan secara liar atau membakar lahan-lahan yang dimiliki oleh masyarakat adat tadi. Konflik ini tidak hanya mengancam hak-hak dari masyarakat adat saja, tetapi juga mengakibatkan kerusakan lingkungan yang tentunya sangat serius teman-teman, seperti deforestasi, bencana alam, degradasi lahan, dan pencemaran air, pencemaran udara, dan lain sebagainya. Tentunya dalam hal ini kita juga harus menggaungkan isu lingkungan, hak asasi manusia terhadap sesama, dengan contoh realnya teman-teman Greenpeace misalnya, atau teman-teman akun dari Mas Dandi Laksono. Teman-teman juga harus mengikuti update terkait isu lingkungan ataupun isu hak asasi manusia. Nah, selain itu dampak sosial yang terjadi adalah isolasi sosial dan hilangnya mata pencarian tradisional atau masyarakat adat tadi, yang mana tentu dirasakan betul seperti yang saya utarakan di awal, bahwasannya alam bagi masyarakat adat bukan hanya sebagai rumah, tapi juga sebagai sumber mata pencaharian mereka, seperti itu. Nah, selanjutnya teman-teman, ini adalah satu hal yang memang ajakan untuk solidaritas dan tindakan nyata kepada teman-teman masyarakat adat. Seharusnya kita ketika mengobrolkan isu-isu terkait isu sosial, isu lingkungan, isu hak asasi manusia, kita tuh harus secara sadar, misalnya gitu, kita ada di posisi mereka, tanah kita dirampas secara paksa, dan kita diusir dari negara kita sendiri, negara Indonesia, itu bagaimana rasanya gitu. Jadi kita harus menambah sosial kita terkait kepedulian antar sesama, dan tentunya tidak hanya membicarakan antara makhluk lain dengan makhluk satu dengan makhluk yang lain, tetapi kita juga harus memikirkan bagaimana caranya kita terus memperpanjang umur bumi kita. Seperti itu teman-teman. Aktivitas atau para aktivis hak asasi manusia di sini seringkali mengajak masyarakat luas untuk bersatu mendukung masyarakat adat lain dalam memperjuangkan hak-hak mereka. Solidaritas dan tindakan kolektif ini diperlukan untuk memperjuangkan keadilan bagi masyarakat adat dan melindungi tanah adat mereka. Seperti itu. Yang terakhir, terkait pentingnya perlindungan hak dan keadilan. Menekankan, dalam hal ini kita menekankan kesadaran dan tanggung jawab kita bersama teman-teman terkait peduli terhadap sesama, peduli terhadap alam sekitar, dan penghargaan terhadap hak-hak masyarakat adat serta perjuangan mereka sejak dulu, atau bisa dikatakan perjuangan-perjuangan nenek moyang masyarakat adat mereka gitu ya, untuk memastikan bahwa pembangunan yang terjadi menghormati hak-hak mereka dan berkelanjutan untuk generasi yang akan datang. Nah, teman-teman, kalau kita lihat sendiri di Undang-Undang 1945 pasal 18 di ayat 2 menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia. Lalu ada juga di Undang-Undang 1945 pasal 28I ayat 3 di mana di sini mengatakan identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. Seharusnya sadar kepada pihak-pihak yang berkepentingan tadi, baik orang yang memiliki materi dan uang yang berlebih atau pemerintah kita sebagai wakil rakyat, tidak seharusnya untuk mengusir masyarakat adat dan merampas tanahnya. Jadi dalam hal ini berbagai narasi dan produk hukum di Indonesia sebenarnya juga sudah digaungkan teman-teman, dengan keilmuan-keilmuan hukum lingkungan, hukum agraria. Seharusnya itu secara sadar dalam hal itu kita tidak boleh melakukan penindasan-penindasan terhadap sesama, dalam hal ini ke masyarakat adat, perampasan tanah dan pengusiran secara paksa. Yang mana memang terjadinya kriminalisasi dan hal-hal yang kasar
tidak manusiawi itu terjadi secara nyata di depan mata, dan teman-teman pasti sudah sering kali melihat ya, kayak entah di masyarakat Papua ataupun Sumatera, Kalimantan dan lain sebagainya, ataupun teman-teman di Jawa Tengah, Jawa Timur, banyak sekali hal-hal isu hak asasi manusia yang terus terjadi di Indonesia khususnya seperti itu. Nah, sementara itu kebijakan-kebijakan negara yang selama ini memprioritaskan pembangunan industri-industri tadi dalam hal membangun negara Indonesia lebih maju menyebabkan masyarakat adat sangat terpinggirkan ya, sekaligus kehilangan hak dan akses mereka. Mereka seolah mati di negara sendiri, dipaksa mati oleh negara sendiri, seperti itu teman-teman. Untuk teman-teman yang relate dan tertarik dengan isu hak asasi manusia, khususnya masyarakat adat dan perampasan tanah, teman-teman bisa mampir di kolom komentar kami, dan pastikan teman-teman sudah subscribe di kanal YouTube kami di Paham Perempuan. Teman-teman bisa like, share, dan komen ya. Semoga video ini bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Wal-'afu minkum, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari.